Oke, sekarang kita bakal lanjut untuk bikin tampilan tablet dan PC ya. Untuk tampilannya kurang lebih kita akan bikin seperti ini. Icon navbarnya akan kita sembunyikan apabila masuk ke dalam tampilan device komputer atau tablet. Kemudian bagian buttonnya itu akan jadi sejajar 3. Karena memang konten website yang kita persiapkan nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa kurang puas, nanti selesai pembuatan tampilan untuk tablet sama komputer, teman-teman bisa kreasikan sendiri aja. Kita mulai di mode CSS Index lagi. Kurang lebih kondisi kodenya masih seperti ini ya. Semua kelas ada di dalam media screen. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Kalau misalkan teman-teman bingung, di deskripsi ada final filenya. Ya, tapi aku nggak sarankan teman-teman download file itu. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman masih sanggup ikutin videonya sampai akhir, ikutin dulu. Jangan langsung buka file finalnya. Karena kalau misalkan teman-teman cuma copy paste dari file final ya, teman-teman belajar apa gitu kan. Sekarang kita bakal mulai. Semua kelas navbar itu di-copy dulu, kemudian dipaste di luar media screen mobile. Jadi kita bakal deklarasikan seluruh kelas navbar di luar media screen mobile, sehingga kelas navbar ini tetap bisa kita gunakan untuk tampilan tablet dan PC. Jadi kita nggak perlu bikin kelas-kelas baru lagi, hanya untuk menyesuaikan tampilan PC dan tablet, biar nggak terlalu banyak perubahan lah. Kemudian langsung di-save, buka di browser, maka kurang lebih tampilan website-nya sekarang akan seperti ini. Di sini aku menggunakan tampilan tablet, aku menggunakan device Surface Duo. Kalau misalkan nggak ada pilihannya, teman-teman bisa langsung setting aja lebarnya 540 pixel dengan panjang 720 pixel. Maka kurang lebih tampilannya akan seperti ini, bagian navbarnya. Udah oke lah ya, tinggal kita akalin aja supaya icon menu untuk tampilan mobile ini bisa hilang ketika masuk ke tampilan tablet. Balik ke CSS-nya, sekarang kita lihat di bagian kelas navbar right yang menunjuk ke material icons. Di sana kita tinggal tambahin aja display none. Ya, ini yang di luar media screen mobile ya. Kalau sudah dikasih display none, kita balik dulu ke index.html. Kita tambahkan dulu menunya di bagian navbar ya. Jangan lupa kasih div dulu sebelum teman-teman buatkan ahrefnya. Kalau teman-teman mau tambahin link di ahrefnya silahkan aja ya. Tapi by default aku kasih pagar aja supaya nggak repot. Nanti setelah ditambah menunya menggunakan div dan ahref, silakan di-save, balik ke browser, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Masih berantakan, tapi menu icon untuk tampilan mobile-nya sudah hilang. Jadi nggak ada masalah nih. Kita lanjut lagi, kita bikin dua kelas baru, yaitu navbar menu list dan navbar item list. Ya, ini jadi kelas khusus untuk tampilan tablet sama komputer ya. Ini harus tetap dilakukan karena memang terdapat perbedaan ya antara tampilan mobile, tablet, sama komputer. Ya, kemudian kedua kelas ini silahkan teman-teman aplikasikan ke div dan ahref yang tadi kita buat. Jadi navbar menulis itu sebagai kontainer dan navbar item list itu sebagai konten kontainernya. Nanti setelah teman-teman aplikasikan, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Lebih jauh lebih baik. Cuman bagian navbarnya kita masih setting untuk yang sebelah kanan lebarnya hanya 25%, sementara yang sebelah kiri atau untuk icon ini ya, itu sebesar 75%. Jadi bakal kita balik lebarnya, kita tinggal balik ke index.css aja, ada bagian navbar left dan navbar right ya, yang di luar media mobile ya. Flex basisnya kita tuker. Yang tadi yang navbar left 75% jadi 25%, begitu juga sebaliknya untuk yang navbar right yang tadinya 25% jadi 75%. Teman-teman boleh hapus aja atau mau teman-teman ikutin yang kayak aku lakukan di sini, jadikan catatan gitu ya. Tinggal di blok kodenya yang mau dihapus atau mau dinonaktifkan, kemudian ctrl /. Dia otomatis bakal ngasih komentar. Jangan lupa di-save, kemudian kita kembali ke browser, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini udah bagus banget ya untuk tablet, sekaligus nanti juga bakal kita pakai untuk tampilan PC-nya. Jadi bisa dibilang bagian navbar udah selesai. Tapi sekarang ada masalah. Kalau misalkan kita kecilkan lagi layarnya atau kita kembali ke tampilan mobile, maka navbarnya akan seperti ini. Ini agak ada sedikit bermasalah. Kita tinggal tambahin aja di index.css-nya bagian media mobile, kita deklarasikan lagi navbar menulis, display-nya jadi none. Perlu diingat tadi kan icon navbar untuk tampilan mobile kita hilangkan ya, display none ya. Sekarang kita tambahkan di dalam media screen mobile, kita kasih display inline supaya tampilan icon menu navbarnya untuk bagian mobile itu muncul. Kalau sudah teman-teman lakukan, tinggal di save, kembali ke browser, refresh, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Dia akan kembali seperti semula, nggak ada masalah. Ya.
Sedikit informasi aja teman-teman, di sini kalau teman-teman menggunakan Internet Edge sebenarnya ada sedikit bug ya. Jadi kalau misalkan habis dari tampilan tablet ke tampilan mobile atau sebaliknya, kadang-kadang scalingnya itu suka error. Nah, untuk memperbaiki scalingnya error, teman-teman silakan zoom out, zoom in browsernya, kemudian klik reset di bagian atas kanan sini. Nanti ketika diklik reset, dia bakal memperbarui scalingnya. Atau kalau misalkan teman-teman nggak ketemu tombol resetnya, teman-teman bisa buka tutup aja Internet Edge-nya, kemudian balik lagi dibuka file HTML-nya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita udah benerin ikonnya. Untuk tampilan mobile-nya sudah kembali seperti semula, dan ini kita kembali ke tampilan tablet ya. Kita bisa lihat di sini gambarnya masih ngaco untuk tampilan tabletnya. Ya, dia nggak di tengah. Dan gambarnya masih kayaknya terlalu besar juga ya. Gimana kalau kita benerin gambarnya dulu sekarang? Kita kembali ke index.css, kita copy paste kelas image content keluar media screen mobile. Ya, kita samain aja dulu lah ya, width-nya 100% gitu. Maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ini udah oke banget lah ya. Kayaknya sih nggak perlu dikecilin lagi. Tapi kita bisa lihat di bagian bawahnya, untuk bagian teks dan bagian buttonnya masih belum selesai. Kita bakal lanjutkan sekarang. Balik ke index.css, untuk kelas main content sama main content info, kita copy paste lagi dari dalam media screen mobile ke luar media screen mobile. Nanti sudah di copy paste, tinggal teman-teman save, kemudian balik ke browser, refresh, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Udah mulai kelihatan lebih rapih nih. Tinggal buttonnya aja. Ya, kita mau bikin buttonnya jadi sejajar, kayak tadi yang di awal video. Ini akan agak panjang caranya, jadi silahkan teman-teman ikutin secara hati-hati ya. Kita balik ke index.css, tapi sebelum itu, tadi kan kita banyak melakukan copy paste dari media screen ya. Beberapa kelas itu value-nya sama persis. Ketika value-nya sama persis, maka kita tidak perlu melakukan override. Teman-teman bisa perhatikan di bagian kelas navbar dan navbar brand di dalam media screen dan di luar media screen, itu value-nya sama persis. Ya, kita bisa lihat display flex, icon item center, font size 20 pixel. Ini yang di luar media CSS mobile. Kita lihatin di dalam sekarang, displaynya flex juga, icon item center juga, font size 20 pixel juga, dan lain-lainnya juga sama juga. Ketika hal ini terjadi, maka teman-teman tidak perlu mendeklarasikan kelas yang sama atau tidak perlu melakukan override. Jadi bisa dibilang kelas navbar value-nya itu sama aja untuk semua tampilan gitu loh. Jadi tidak perlu dilakukan override. Tinggal teman-teman hapus aja yang nggak perlu. Jadi kodenya nggak nyampah juga. Kita lanjut lagi. Sekarang yang pertama adalah bagian buttonnya. Kita bungkus dulu dengan div beserta kelasnya yaitu main content button. Ya, teman-teman bisa lihat di sini aku tambahin div dan penutup tag div dengan kelas main content button. Kemudian kita lanjut deklarasikan kelasnya di CSS-nya. Kita kasih kelas main content button ini ya, yang tadi udah kita buatkan, yaitu property display dengan value flex. Sehingga ketika teman-teman save, kemudian balik ke browser, refresh, hasilnya seperti ini. Buttonnya udah mulai sejajar dalam satu baris tuh. Cuman buttonnya stylenya masih belum lengkap ya. Sekarang kita balik ke index.css. Untuk kelas button watch, button sosmed, dan button more info, kita cut aja langsung dari media screen mobile keluar media screen. Ya, karena kita bisa lihat value-nya sama aja. Mau kita implementasikan ke semua tampilan. Silahkan di-save, balik ke browser, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Stylingnya udah mulai ada, tapi belum rapih ya. Tapi udah mulai sejajar juga nih buttonnya ya. Udah mulai enak dilihat lah. Tinggal kita rapihin aja nih. Balik ke index.css, kita copy lagi button content, button icon content, pokoknya semua kelas yang berkaitan dengan button tadi ya, kita taruh di luar media screen mobile. Kemudian silakan teman-teman save dulu, balik ke browser lagi, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Sudah sangat besar, tapi agak kebesaran ya. Kita akan rapihkan teksnya terlebih dahulu, sekaligus sama icon buttonnya. Ya, balik ke index.css. Yang pertama adalah kelas button content yang di luar media mobile. Flex basisnya adalah 100%. Kalau teman-teman bingung efeknya apa, ini efeknya nggak terlalu kelihatan, tapi yang jelas teksnya jadi lebih ke tengah, karena flex basis 100% ini. Silakan teman-teman save, balik ke browser, refresh, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Teman-teman Ctrl Z atau teman-teman atur aja lewat inspect element kalau mau lebih kelihatan efeknya seperti apa. Baik lagi ke index.css, kita lanjut lagi. Di bagian kelas button icon content yang merujuk ke material icons, kita ganti font size jadi 280%. Sehingga fontnya tidak terlalu besar
untuk tampilan tablet dan untuk tampilan PC. Kemudian di bagian button text content, kita ubah juga font size-nya jadi 25 pixel. Karena untuk tampilan tablet dan PC, sekali lagi ya, kita nggak perlu font yang terlalu besar, karena mereka sudah menggunakan device yang cukup besar. Silahkan di-save, kembali ke browser, maka kurang lebih hasil seperti ini. Udah mulai kelihatan lebih enak lagi nih. Tapi, jadi ada masalah. Kalau misalkan teman-teman sekarang balik ke tampilan mobile, buttonnya jadi sejajar, dia nggak ke bawah. Ya, untuk mengatasi hal itu, silakan teman-teman balik ke index.css. Silakan teman-teman deklarasikan main content button di bagian media screen mobile. Tinggal teman-teman kasih property display block. Sehingga ketika teman-teman nanti balik ke tampilan mobile, maka hasilnya seperti ini. Kembali seperti semula, nggak ada masalah. Fontnya juga nggak ada masalah, karena di bagian media screen mobile, dia ngatur fontnya sendiri, lebih besar. Sekarang kita bakal masuk ke tampilan PC, kita perbesar dulu ya. Silahkan teman-teman keluar dari mode mobile-nya atau mode tabletnya, jadi biarkan inspect elemennya kebuka, nanti teman-teman bisa geser aja di sebelah scroll bar-nya kalau menggunakan Internet Edge ya, jadi bisa memperluas atau memperkecil tampilannya. Dan kita bisa lihat juga di sini gambarnya besar banget ya. Gimana kalau gambarnya ketika masuk ke tampilan komputer, kita kecilin lagi gambarnya. Silakan teman-teman balik ke index.css, kemudian di bagian media screen PC, teman-teman tinggal deklarasikan ulang kelas image content, kita kasih display block dulu, kemudian kita kasih width 30%, kemudian kita kasih margin left dan margin right auto. Kenapa kita melakukan hal ini? Karena ketika gambar width-nya tidak 100%, maka dia nggak bisa pas tengah-tengah elemen parent-nya. Oleh karena itu, kita ubah display-nya jadi block, kemudian kita kasih tambahan juga, yaitu margin left dan margin right auto. Sehingga, ketika teman-teman save, kemudian balik ke browser, kemudian refresh, hasilnya gambarnya akan mengecil dan pas di tengah-tengah. Gampang banget kan untuk centering image pada sebuah elemen. Ini untuk bagian tampilan PC-nya, udah enak banget dilihat ya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa, sepi banget websitenya, ya silakan teman-teman kreasikan sendiri, tambahkan kontennya lagi. Jangan lupa, setiap kali melakukan penambahan konten, biasakan teman-teman memulainya dari tampilan mobile dulu, baru naik ke tablet, baru naik ke PC. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, kita nggak begitu banyak mengubah struktur HTML-nya, kita hanya lebih fokus otak-atik index.css-nya. Inilah salah satu keuntungan teman-teman melakukan desain dari tampilan mobile dulu. Kita lihat bagian tampilan tabletnya juga udah rapi banget ya. Mirip sama tampilan PC, tapi dia lebih muat untuk layar yang lebih kecil ya. Kita lihat lagi bagian tampilan mobile-nya juga sama ya. Navbar-nya jadi sebuah bentuk icon yang seharusnya ketika kita klik akan menampilkan pop-up menu navbar-nya. Tapi karena kita belum belajar JavaScript di sini, jadi nggak akan kita buat. Ya, aku asumsikan di sini teman-teman belum bisa JavaScript. Ini kalau misalkan mau coba JavaScript-nya, silahkan teman-teman kreasikan sendiri. Jadi begitu ya untuk CSS. Akhirnya kita selesai juga untuk prakteknya. Tampilan mobile, tampilan tablet, dan tampilan PC udah kita buat. Jadi cara kerja responsif CSS pada sebuah halaman website seperti ini. Dia lebih fokus ke bagian media screen. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman mengerti semuanya. Kita bakal masuk ke kesimpulan di video selanjutnya.